sering mendengar di setiap kajian, tausiah, ceramah, selalu para ustadz, kiai, habaib menyampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang sebenarnya ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi merupakan doa. Karena sebaik-baiknya ketika manusia hamba dimuliakan oleh Tuhannya, Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika satu manusia memuliakan manusia lain, itu biasanya ada kepentingan dan maunya, Pak. Tapi ketika Allah memuliakan hambanya, Allah membahagiakan hambanya, maka itulah ultimate goal, tujuan akhir dari hidup kita. Dan ini teruntai indah dalam doa yang selalu kita baca di setiap penghujung doa. Semua hafal tuh, Pak, dari anak TPA sampai yang sudah tua ya. Makanya kita kenal dengan doanya, doa sapu jagat. Ini doa adanya paling ujung, Pak. Kalau ada kiai lagi mimpin zikir, doanya panjang sampai ada yang tidur-tidur. Tapi ketika sudah dengar doa ini, Pak, Rabbana atina, itu melek tuh, Pak. Dalam hatinya, ini sebentar lagi berkat keluar nih, nasi kembuli dilepas. Makanya ini doa yang ditunggu-tunggu, Rabbana. Sebenarnya bukan cuma doanya doang, tapi memang yang kita tunggu itu kemuliaan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua hambanya, termasuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan salah satu hal yang sering kita lupa, bahwa Allah itu akan memuliakan hamba-hambanya yang bergaul dengan Al-Quran. Bahasanya bergaul dengan Al-Quran. Maka ada doa yang selalu kita baca setiap habis baca Al-Quran. Bapak Ibu kalau masih ingat zaman dulu kita ya, tahun 80-an, 90-an lah, tahun-tahun Orde Baru. Itu gimana dari maghrib sampai isya, itu kita sama orang tua kita nggak boleh kemana-mana tuh, Pak. Kudu di musola, betul nggak? Kudu di masjid, kudu dilanggar. Kalau kata babe saya, lo nggak kemana-mana ntar gue empos ya. Saking perhatian dan betapa pentingnya ngaji, suruh ngaji kita tuh maghrib sampai isya. Kelar ngaji, ada doa tuh yang kita baca bareng-bareng, Allahumma arhamna bil Quran, dan seterusnya. Ya Allah, kasihilah kami, cintailah kami, sayangilah kami dengan Al-Quran. Ini yang mau kita bahas. Bagaimana supaya Al-Quran yang fisiknya selalu kita lihat setiap hari, Pak. Kita lihat loh setiap hari, bertumpuk-tumpuk di masjid, di rumah, di kantor, ngelihat setiap hari. Tapi bagaimana Al-Quran itu bisa memuliakan kita? Berangkat dari apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW di saat Rasul ingin meninggal dunia. Ini dahsyat, Pak. Makanya Michael H. Hart, penulis buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, menempatkan Rasulullah Nabi Muhammad best of the best, pemimpin yang paling hebat di antara jajaran 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Salah satu observasi dan penelitian penulis buku ini sepanjang 17 tahun, salah satu alasan sebabnya adalah satu-satunya pemimpin dunia yang ketika mau wafat, ketika mau meninggal, yang dicari bukan yang bersifat dunia, Pak. Yang diwariskan bukan yang bersifat dunia. Sejarah mencatat
Napoleon Bonaparte, the Lion of Europe, singa dataran Eropa. Ketika mau mati yang dicari senjatanya, Pak. Hitler, masih ingat Pak ya, pemimpin Nazi, ketika mau meninggal, wafat, mati, yang dicari istrinya yang konon paling cantik seantero Eropa, Pak. Namanya Eva Braun. Yang dicari istri, Pak. Tapi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau meninggal, yang beliau wariskan apa? Waqalan Nabi, beliau bersabda, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan dua perkara. In tamassattum bihima, kalau kalian berpegang teguh, berpegang keras kepada dua perkara ini, lan tadillu abada, tersesat. Apa dua perkara itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih. Jadi Pak, hidup nih kalau mau bahagia sesuai yang tadi kita bahas, masalah dimuliakan Allah, dimuliakan Al-Quran, udah Kitab Allah wa sunnata rasulih, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW. Saya sekarang balik, kita kalau mau bahagia ikuti sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah.